Yo, welcome back to Campus Techno. So, di sebelah gue sekarang udah ada seri ambigu dari Lenovo. Kenapa gue bilang ambigu? Karena Lenovo itu udah ada seri ThinkPad buat di segmentasi bisnis, ya kan? Dan juga ada V14 sebetulnya untuk yang ya bisnis tapi murah-murahnya lah. Nah, ThinkBook adalah seri di tengah-tengahnya mereka nih guys, di tengah-tengah antara ThinkPad dan V14. Makanya kenapa gue bilang ambigu buat di seri bisnis gitu loh. Karena ya kalau misalnya nyari ThinkPad pun yang murah-murah sebetulnya ada seri E14 ya kan. Ataupun kalau memang lo mau cari yang seri bisnis lebih murahnya lagi ada V14. Tapi kenapa dia ngebuat ThinkBook lagi? Well, secara garis besar ThinkBook itu dibuat untuk orang-orang yang berekspektasi pengen punya laptop seperti seri-seri ThinkPad. Tapi ya biasanya budgetnya mungkin nggak nyampe gitu ya, jadi kurang affordable gitu seri ThinkPad itu. So diciptakanlah ThinkBook ini gitu loh, seri yang lebih seperti ThinkPad, tapi harganya lebih affordable. Dan buat gue pribadi sebetulnya gue suka banget looks dari seri-seri ThinkBook gitu loh. Menurut gue kayak catchy aja gitu kalau selalu pakai ini laptop itu di cafe ataupun di tempat umum gitu ya. Nah itu adalah penjelasan kenapa Lenovo sebetulnya ngebuat ThinkBook mungkin ya. Dan kenapa gue pengen nge-review salah satu serinya ini dari ThinkBook. Well, simpelnya sih sebetulnya karena ini adalah seri yang mungkin gak bakal lu temuin lagi di luar sana. Agak susah buat nyari seri ini yang sekarang nih, seri ThinkBook ini. Karena seri ThinkBook ini bukan seri ThinkBook Gen 5 yang sekarang baru keluar, tapi ini adalah seri ThinkBook Gen 2. Yang dimana ini masih pakai prosesor Intel Gen 11, bukannya Gen 13. Ini agak susah dan harganya udah pasti drop price ya kan. Makanya menurut gue ini worth it banget buat di review. Ini salah satu jadi barang langka buat gue, bukan barang bekas ya, tapi barang langka. Karena dengan harganya yang sekitar 6-7 jutaan itu sekarang nih, kemarin gue beli itu sekitar 6 jutaan. Ini tuh dapat spesifikasi dan fiturnya tuh menurut gua wah gila sih cuy. Nah dengan harga 6-7 juta ini tuh lu bakal dapat apa aja sih? Mari kita lihat dan kita tengok. Let's go check it out. Oke, sebelum kita mulai buat ngebahas spesifikasi dan fitur dari Lenovo ThinkBook 14 TL Gen 2 ini, kita bakal unboxing dulu. Kayak gimana sih bentuknya? Let's go. Oke, sebelum gue bongkar lebih jauh nih, gue mau kasih lihat sebetulnya satu pack yang bakal lo dapet kalau misalnya lo beli ThinkBook seri-seri lama ataupun mungkin sekarang juga masih begini kali ya. Jadi ya packingannya seperti yang bisa lo lihat, cuman kardus coklat sama tasan terpisah. Jadi lo bakal dapet tas ini juga. Ini modelnya selempang ya, bukannya ransel. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke, yang pertama ini lo bakal dapetin adaptor 65 watt kayak gini tanpa kabel power yang terpisah ya. Jadi kabel powernya udah nyatu. Dan untuk colokannya itu lo bakal dikasih colokan Type C guys, kayak gini. Oke, clear ya. Dan ini ada dalam satu package dari si ThinkBook ini. Dapat kartu garansi tentunya kayak gini. Lalu ya kitab-kitab, setup guide dan segala macam. Nggak terlalu penting, so kita singkirin ini dulu.
Nah, ini adalah ya unitnya guys. Oke. Oke, kita langsung bongkar aja. Oke, dan ini adalah unitnya dari si ThinkBook 14 Intel Gen 2 itu guys. Well, kalau dari looks ya, gue nggak bakal soalnya gue beli ini terus, atau mungkin gue bisa bilang kalau ketika gue ngeliat ini di cafe ataupun di tempat umum gitu ya, ada orang yang pakai ini, gue nggak bakal expect ini adalah laptop dengan harga 6-7 jutaan sih gitu loh. Karena dilihat dari tampilannya yang sendiri itu udah kelihatan lah ya, ini laptop wow, mewah cuy. Ini mulai dari casingnya aja bisa lo lihat ya, casingnya itu terbuat dari aluminium atas bawah ya, top and bottom. So udah pasti ini bukannya yang kaleng-kaleng buat material grade nih cuy. Si gila loh ini. Yap, karena memang udah drop price, jadi menurut gue kayaknya anjir worth it sih, worth it banget. Oke, kita lanjut untuk ngelihat casingnya dulu deh, di port-portnya ada apaan aja. Oke, mulai yang pertama dari port sebelah kanannya ini dulu deh. Nah, di port sebelah kanannya itu lo bisa lihat kan, ini lengkap banget mulai dari port USB Type-C 3,2, bisa power delivery dan video delivery. Lalu ada port Thunderbolt, lo dikasih coy di sini Thunderbolt juga. Kurang apa gila. Tuh, Thunderbolt coy. Lalu di sebelahnya ada port HDMI dan USB 3,2 Gen 2, port HDMI jack 3,5 inch, lalu ada indikator untuk baterai dan jack audio, oke? Nah, di sebelahnya lagi itu lo bakal dapet port untuk Kensington lock biasa. Dan tentu karena seri bisnis pastinya port untuk RJ45 ya, lalu USB 3,2 Gen 2 yang always on, dan 4-in-1 card reader. Jadi ya bukan yang 2-in-1 ya, tapi ini 4-in-1. Oke, gila men, dengan harga 6 jutaan lo bisa dapet port yang selengkap ini. Gokil sih. Ini gokil. Oke. Nah, untuk di bawahnya sebetulnya flat aja, polos begini ya, namanya juga laptop bisnis, nggak banyak macam-macam, dengan fan di sini dan air hole-nya di sini, dan di sini kanan kirinya ada speaker. Oke, jebak speaker. Yap. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, sebelumnya gue bakal ngetes dulu untuk ngebuka unit ini itu bisa dengan satu jari atau enggak. Nah, inilah perbedaan yang sebetulnya signifikan antara dia sama ThinkPad kalau gue bilang. Karena ya, Engsel ini juga bukan Engsel untuk yang laptop bisnis dengan price yang cukup tinggi. Ini lebih ke arah V14 untuk quality di sininya. Karena memang ya durability pun masih tinggian ThinkPad ya dibandingin ThinkBook ini. ThinkBook ini ya masih di middle lah untuk durability, quality-nya. Tapi ya it's better than V14 gitu. Yap, Engselnya nggak bisa diubah jadi. Oke. Nah, untuk layarnya sendiri nih Engselnya udah sampai 180 derajat juga. But this is doesn't 360 ya. So, yap, cuman bisa 180. Nah, untuk keyboardnya sendiri ini udah keyboard backlight. Di sini power plus fingerprint. Jadi di sini udah power plus fingerprint. Oke. Lalu di sini ada shortcut untuk on off microphone. Lalu di sini adalah yang paling banyak dipakai untuk seri-seri consumer sekarang ya. Dan ini adalah menurut gue yang paling penting sih untuk privacy shutter di kamera webcam di sini. So ini harus sih. It's like a must. Oke. Ya kurang lebih kalau misalnya untuk tampilan ketika dibuka sih begini, nggak ada yang terlalu signifikan, nggak ada yang terlalu wah. Cuman buat gue ya ini elegansinya kelihatan sih gitu loh. Dengan harga 6 juta balik lagi,
Is it worth? Buat gue udah worth banget baru dari tampilan. So sekarang kita bakal ngulas soal spesifikasinya deh. Dari si ThinkBook 14 ITL Gen 2 dengan nomor seri mesin itu yang 20 Voltus Delta 01 BQID. Oke. Nah, jadi ini adalah seri yang terbasic yang gue dapat. Jadi bukan seri yang high ataupun yang seri i5-nya. Ini adalah seri yang paling basic karena ini masih pakai Intel Core i3 115G4 guys. Core-nya itu cuma 2 cores dan 4 thread dengan kecepatan 3,0 GHz up to 4,1 GHz. Oke, 6 MB cache. Jadi ini bukan yang seri atasnya, ini seri bawahnya basic to basic, makanya harganya ya cuma 6 jutaan ya. Tapi ya buat gue pun dengan harga segitu ini masih worth. Oke. Lanjut, ini dibanding juga sama 4GB DDR4 3200 RAM solder, tapi lu juga dikasih satu slot SODIMM yang bisa dicolok sampai 32 GB. Lalu untuk SSD-nya sendiri itu lo udah dibanding sama 256GB SSD M.2 2242 PCIe Gen 3.0 x 4. Jadi bukannya Gen 4 ya, karena memang ini ya laptop kayak 2 tahun yang lalu ya, Gen 11 Intelnya juga masih. So untuk SSD-nya juga masih pakai yang Gen 3 bukan Gen 4. Nah, untuk DVD sendiri juga udah nggak ada, seperti laptop sekarang udah nggak ada DVD RW. Untuk bobotnya sendiri juga cuma 1,4 kg aja, nggak terlalu berat jatuhnya. Karena kalau berat itu biasanya sampai 2 kilo atau 2 kilo lebih lah ya gitu, sekitaran segitu. Oke, lanjut untuk ngomongin layarnya sendiri itu udah pakai 14 inch FHD 1920 x 1080 dengan panel IPS coy. Gila. Dengan harga 6 jutaan lu udah dapetin panel IPS. Ya sama kayak laptop HP yang kemarin, ini bisa diadu sih sama HP yang kemarin ya. Ya seri 14 SDQ berapa gitu. Panel IPS 250 nits dan anti glare, bukannya layar biasa. Dan bukannya panel TN. Ya mungkin ini yang lebih worth untuk price 6 jutaan sih. Ini ya kalau gue bilang. Dan buat lo yang mungkin masih kampus kuliah masih bingung, mungkin lo bisa cari-cari laptop ThinkBook ini, seri-seri ThinkBook lama yang memang masih worth speknya dengan keadaan zaman sekarang gitu ya. Lanjut untuk bundlingan grafiknya sendiri juga udah dipasangin integrated Intel UHD grafik. Jadi bukannya Intel Iris, tapi kalau misalnya lo dapet yang seri i5-nya atau i7-nya, itu katanya sih udah pakai Intel Iris grafik ya kalau di datasheetnya gitu loh. Dan untuk operating systemnya juga udah dibundling sama Windows 11 Home Single Language. Jadi bukan Windows 11 Pro seperti ThinkPad. Lalu untuk Bluetooth-nya itu udah pakai 5,1 dan Wi-Fi 6. Nah, kameranya sendiri juga udah pakai 720p with privacy shutter kamera tadi yang seperti gue bilang. Lalu untuk di sebelah kanannya sendiri itu lo ada fingerprint di bagian tombol sebelah sini, tombol power ya. Nah, untuk keyboardnya sendiri ini juga udah backlight keyboard dengan bundlingan baterai polimer 45 Wh yang diperkirakan pemakaian itu bisa standarnya sampai 6 jam. Lalu support untuk Rapid Charge Pro juga, yaitu charge sampai 50% dalam waktu 30 menit aja. Nah, untuk warrantinya sendiri itu lo bakal dibanding dengan warranty 2 tahun on-site. Yang artinya, ketika lu mempunyai masalah ataupun kendala dari laptop ini, itu lo nggak perlu sungkan untuk menelpon Lenovo langsung. Karena bakalan datang teknisinya dan tinggal lo klik. Oke, lanjut. Gue lah bakalan lama sih sebetulnya nge-review dari si notebook ini. Karena memang ya kurang lebih sih dengan harga 6 jutaan itu lo bisa dapat spek dan fitur seperti ini ya udah cukup worth it sih ya. Oke, gue rasa cukup sedikit review untuk ya laptop Momerbin kece ini ya kan. Well, kalau soalnya lu punya budget mungkin sekitar 6-7 juta ya, budget anak-anak kayak bermulai mau ngampus kayaknya ya. Ya, ini salah satu jalan keluarnya men, dibandingin lo harus maksain. Maksud gue ya kalau laptop consumer sekarang itu portnya kayaknya kurang ya buat gue. Karena kayak port USB-nya itu biasanya cuma ada 2, terus Type C 1 itu juga cuma buat data transfer only.
dan nggak bisa display adaptor ataupun ya nggak bisa power delivery juga. Nah, untuk yang di sini itu bisa, ya kan? Itu portnya. Kalau yang laptop-laptop consumer dengan range price 6 sampai 7 jutaan aja sekarang kayaknya nggak ada ini sih fingerprint gitu ya. Sedangkan ThinkBook ini ya lo udah dapat fingerprint coy. Dan kalau memang lo paksain mungkin mau nyari yang generasi Gen 5-nya sekarang ya mungkin harganya tadi sekitaran 8 sampai 9 jutaan ya. Gue juga belum lihat, nanti cuma kita cek juga dan gue bakal koreksi di bawah. Dan kalau memang lo tertarik dengan laptop ini ya mungkin masih ada kali stoknya di Surya Mandiri Komputer, cuman gue juga kurang tahu. Lo langsung tanya aja sama marketing gue, linknya bakal gue taruh di bawah sini, ntar langsung kontak aja kalau emang ketemu, siapa tahu masih ada ya kan. Karena memang ya gue sendiri sih tertarik ya, worth banget coy ini laptop. Well, gue rasa sekian untuk videonya. Kalau emang lo suka dengan video ini jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue Diki, I will see you in the next video. I'm out. Ciao.